Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Asbab Saja, channel tempat belajar bagi YouTuber pemula dan channel pemersatu bagi YouTuber pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang sedang ramai di dunia per-YouTubean ya, yaitu tentang banyaknya hari ini channel-channel yang gagal monet karena konten reupload atau konten berulang. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi adalah di antara teman-teman kita YouTuber, channelnya sudah monet, sudah menghasilkan gaji, tapi kemudian dismonet oleh pihak YouTube gara-gara ada video reupload atau konten berulang. Maka perlu diwaspadai bagi teman-teman yang hari ini sedang berusaha untuk menjadi konten kreator yang dengan tujuan bahwa nanti akan bisa menghasilkan uang atau gaji dari video-video yang diupload atau yang dibuat ya. Karena konten reupload atau konten berulang ini untuk YouTuber pemula atau yang belum dimonet itu tidak ada pemberitahuan dari pihak YouTube ya. Jadi makin hari semakin banyak konten itu diupload, kemudian sudah berusaha mengumpulkan jam tayang, subscriber juga dikumpulkan dengan susah payah, bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ternyata begitu diajukan untuk menjadi partner YouTube, ditolak gara-gara konten berulang. Padahal sebelumnya tidak ada pemberitahuan. Nah, inilah menjadi kita ini supaya lebih berhati-hati ya dalam membuat konten. Bagaimana konten-konten yang dikatakan reupload atau konten berulang? Salah satu diantaranya adalah konten yang memang sudah pernah dibuat, sudah pernah diupload di YouTube khususnya, atau di tempat-tempat yang lain seperti TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Kemudian kita upload ulang, maka ini menjadi reupload. Ini tidak akan lolos monet ya, atau yang sudah lolos monet bisa menjadi dismonet atau dibatalkan monetnya. Maka perlu dicek bagi teman-teman yang ada model seperti ini, maka perlu dikurangi, kalau bisa ditinggalkan. Jangan sampai terlalu banyak sehingga menimbulkan kecurigaan, akhirnya menjadi channelnya dismonet nantinya, atau pengajuan monetnya dibatalkan atau ditolak. Kemudian selanjutnya adalah konten yang berulang. Sama juga konten yang berulang demikian juga ya, tidak ada pemberitahuan juga. Biasanya ini di antara teman-teman YouTuber ya, karena masih namanya pemula, jadi mengambil gambar atau video itu dari tempat-tempat yang biasanya dipakai orang banyak, seperti di tempat wisata atau di tempat pertunjukan kesenian atau musik atau konser atau pengajian ya. Nah, biasanya seperti itu. Begitu hadir di situ, kita shooting kemudian diupload. Ini rawan sekali untuk menjadikan konten itu menjadi konten yang berulang. Kenapa? Karena di situ dihadiri orang banyak. Kemudian mereka juga membuat video sama, kemudian mereka juga mengupload. Jadi tempatnya sama, diupload juga sama. Jadi kadang-kadang mungkin cuma berbeda gambar ya, tapi isi misalnya di suatu pengajian isinya ceramahnya sama, suaranya sama. Ini menjadi rawan untuk menjadi konten yang berulang. Ini sedang hujan ya, mungkin ada suara hujan ya, tapi mudah-mudahan saya jelas ya. Jadi apabila kita mengupload
di urutan yang mungkin ke 10 atau ke 100 ke 200 kan, ini nanti akan menjadi konten yang berulang, karena bisa saja teman-teman kita yang sudah mengupload duluan itu ternyata hasilnya sama dengan punya kita. Nah, akhirnya begitu kita mengupload, akhirnya terkena konten berulang, padahal sebetulnya itu dari rekaman video kita ya, video kita sendiri. Nah, maka bagaimana solusinya ini? Solusinya adalah usahakan ketika kita mengupload supaya tidak menjadi konten yang berulang. Misalnya di tempat itu adalah rawan, apakah ini menjadikan masukan konten berulang atau tidak? Seperti di tempat-tempat keramaian tadi ya, tempat wisata yang mungkin banyak orang yang akan mengupload di tempat itu, maka usahakan kita ketika membuat video kita buat narasi pembuka ya, narasi pembuka. Misalnya kita perkenalkan kita sedang di tempat begini atau di pengajian yang dihadiri oleh Ustadz ini. Nah, kemudian tampilkan isinya ya. Kemudian setelah selesai, ketika penutup kita kasih juga penjelasan lagi atau kesimpulan daripada ceramahnya itu. Misalnya kalau kita ke ceramah, atau kita ketika di tempat wisata kita ambil kesimpulan bahwa tempatnya di sini bagus atau ada begini. Nah, seperti itu kita dijelaskan, kita tampilkan muka kita untuk menjelaskan tentang kejadian atau kesimpulan di video-video sebelumnya. Nah, di situ mungkin akan membuat kita ini terhindar daripada konten berulang. Nah, jadi masih banyak ya tentang tip untuk supaya video kita menjadi tidak berisiko menjadi konten yang berulang. Maka caranya adalah salah satunya adalah seperti itu. Kita buat narasi, tampilkan foto kita, jadi seperti video reaction ya. Nanti kita kasih narasi daripada kita. Kalau kita bagi teman-teman yang malu umumnya ya, maka usahakan tampilkan saja di situ mungkin teman kita, atau kita wawancarai pengunjung di situ tanpa kita menampilkan muka kita, tetapi kita tengok pengunjung di situ atau orang yang di situ kita wawancarai. Nah, bisa saja mungkin penjualnya di situ, kita tanya-tanya bagaimana keadaannya. Dengan demikian kita akan menjadikan akan berbeda dengan video-video dari teman-teman yang mengupload di tempat yang sama, gitu ya. Ini salah satu cara supaya video kita ini nanti tidak digolongkan di konten yang berulang atau reupload. Jadi bagi teman-teman yang hari ini sedang berusaha, mudah-mudahan lancar semuanya, bisa monet ya, yang sudah monet bisa gajian setiap hari, yang demikian gajinya adalah gaji yang berkah, berguna untuk sesama. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sibuk mencari subscriber atau jam tayang, silakan kunjungi video-video di Asbab saja, komen di situ. Usahakan ada 3 video ya, apa nanti kita jelaskan rahasia tentang 3 video ya, karena waktunya mungkin videonya menjadi terlalu lama. Kita akhir saja, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.